Analisa bakat online. Kita masuk ke produk kelima, yaitu analisa bakat online. Kenapa ada tulisan online-nya? Karena bisa jarak jauh. Jadi ini versi ini baru ada setelah ada corona ini aja, masa pandemi ini aja. Jadi sebelumnya ini nggak online, jadi harus datang, harus ketemu gitu ya, harus dicek langsung itu. Nah sekarang kita kemarin uji coba beberapa cara, bagaimana cara mengirimkan datanya itu bisa online gitu. Jadi bisa kita di sini ngambil pengukurannya itu mudah, kemudian dari pengirimannya juga nggak terlalu susah karena ada beberapa kali yang udah dicoba beberapa kali dan yang paling efektif memang harus di scan. Nanti akan kita bahas. Manfaat analisa: mengetahui IQ dan EQ bawaan, menyesuaikan kecepatan belajar, kemudian mengetahui keseimbangan otak kiri dan kanan, memperkirakan jurusan pendidikan yang cocok. Nah, kalau sudah bekerja atau sudah lulus kuliah itu bisa hobi. Hobi itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan jurusan. Seperti saya sendiri itu kan jurusannya pendidikan fisika gitu ya. Tapi hobinya di di psikologi sama di di IT. Jadi jadi memang ini anggap aja hobi. Jadi jangan misal pekerjaan di pendidikan saya tetap ada bimbel gitu. Dulu di sekolah tapi sekarang sudah keluar. Kemudian dulu saya hobi, jadi sebenarnya cuma hobi aja. Jadi saya belajar IT itu nggak memang dari jurusan IT, mungkin nggak jadi jurusan IT. Jadi saya hobi aja, senang-senang utak komputer, kemudian buat software seperti itu. Dan akhirnya bisa menghasilkan dari hobi itu. Intinya kan seperti itu. Kalau Anda yang sudah bekerja jadi pegawai, nanti kan otomatis umur 55 tahun kan pensiun. Jadi kita menyiapkan hobi kita agar menjadi penghasilan setelah masa pensiun. Bukan untuk terus mendapatkan penghasilan banyak. Silahkan kalau mau tujuannya itu juga nggak apa-apa. Tapi biasanya hobi itu akan berpenghasilan secara sendirinya setelah berjalannya waktu. Misal saya sering mereview center gitu ya. Jadi center itu karena saya memang suka center dan pada akhirnya hasil dari mereview center itu kan ada hasil yang ada gitu, walaupun nggak banyak juga gitu. Tapi intinya itu hobi itu bisa menghasilkan. Nah di sini bisa memperkirakan hobi yang ingin Anda geluti gitu. Kemudian memperkirakan posisi kerja yang lebih relevan. Jadi di sini nanti ada hasil apakah saya itu deal maker atau marketing atau di komunikasinya atau pembangunnya dan seterusnya. Kemudian memperkirakan pekerjaan dengan kemungkinan sukses lebih banyak. Jadi kalau yang belum bekerja itu bisa merintis sesuatu yang baru gitu, sesuai dengan ini. Kemudian harganya 100.000 per analisa. Jadi satu kali analisa itu 100.000 rupiah. Artinya satu orang ya. Maksudnya di dalam hasil itu kan banyak. Nah kemudian per satu orang seluruh hasil itu 100.000 rupiah. Kemudian syarat utama memiliki scanner dokumen. Jadi kemarin itu kita coba banyak dengan cara difoto, kemudian tapi bermasalah ketika dikirimkan karena hasil fotonya itu kurang. Karena yang kita foto itu sidik jari, jadi memang agak susah. Dan akhirnya kita repot sendiri itu. Intinya itu. Jadi untuk saat ini analisa bakat online hanya menerima hasil dari scanner. Jadi hasil dari scan. Kenapa? Karena kita kesusahan dalam mengambil data. Mengukurnya itu kesusahan. Kemudian kirimkan hasil scan telapak tangan dan 10 ujung jari. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bisa 3 kali. Jadi kalau 3 kali itu jempol 2, tangan 1, dan tangan 1. Kalau ini 2 kali, 2 tangan sekaligus, kemudian 2 jempol sekaligus. Kenapa kok jempol dipisah? Bukannya ini sudah terlihat, tapi iya ini miring itu. Kemudian kalau misalkan mengirimkan itu benar-benar memang harus jelas sekali itu. Kita misalkan seperti ini ya. Nah misalkan ini. Nah ini ketika diperbesar maka akan tampak nah seperti ini. Jadi kalau hasil scan itu tetap tampak walaupun nggak terlalu
jelas-jelas banget, tetap aja tapak sidik jarinya seperti ini. Nah, ini kan tetap tampak. Dan memakai DPI 600 ke atas. Jadi hasil DPI-nya, DPI settingan scannernya itu lebih dari 600. Ada videonya, silahkan nanti di-download cara menggunakan scannernya. Jadi udah langkah-langkahnya sampai detail-detailnya ada. Mohon lihat video berikut untuk pengambilan data ini. Jadi video untuk pengambilan datanya udah ada. Ini ada iklan. Jadi di sini nanti cara akan pengambilan. Nah, di sini sampai detail cara mengambil datanya seperti apa, cara mengambil. Jadi tidak seperti ini. Semuanya silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Kemudian jika tertarik ya maksudnya. Tapi ini mengubah hidup saya. Jadi sebelum saya membuat ini, itu saya dulunya adalah GTT, guru tidak tetap, ya tahu sendiri. Saya daftar CPNS juga nggak diterima-terima. Terus kemudian bingung kan, bingung. Kemudian dari hasil analisa ini itu saya berbakat di desain psikologi dan IT gitu. Jadi ada 3 itu. Mendesain artinya mendesain, membuat sistem, desain sistem. Jadi di hasil analisa itu ada desain sistem, psikologi, dan IT. Dan saat ini yang saya kerjakan sekarang memang 3 hal tersebut. Jadi mendesain sistem, kemudian walaupun nggak sepro-profesional gitu banget gitu, enggak ya. Cuma saya nyaman di sini itu. Walaupun terus profesional jadi kaya raya juga enggak gitu. Nanti akan dapat itu dengan sendirinya setelah kita sukses gitu ya. Jadi di desain sistem, kemudian di IT, kemudian di psikologi. Dan IT-nya memang saya intinya gini, saya waktu itu di tes itu umur 30 tahun. Wah, 30 tahun mau memulai IT dari mana gitu kan. Pusing toh. 30 tahun IT. Terus memulainya dari mana? Kemudian saya utek-utek gitu. Ya udah, kita coba buat website yang custom domain seperti itu. Oh, ternyata bisa. Kemudian saya membuat website yang bimbel itu. Jadi seperti software bimbel gitu tapi offline. Jadi pakai app Surf gitu. Jadi sistem software bimbel pertama kali itu offline. Jadi pakai app Surf. Jadi benar-benar memulai dari awal gitu. Jadi benar-benar dari halaman kosong, kemudian memulai dari awal gitu. Utek-uteknya dari PHP itu. Kemudian sana ke sana membuat website yang online. Terus kemudian yang bisa diakses orang banyak, kemudian buat website yang aneh-aneh gitu. Kemudian sistem penjualan modul juga bisa buatkan website sendiri, itu juga buatan saya sendiri. Kemudian ada aplikasi, kesininya itu bisa membuat aplikasi Android gitu, dan itu terus-menerus dikembangkan gitu karena memang suka. Jadi intinya adalah suka aja, suka, dan karena memang katanya berbakat di sana. Namun apakah memang kalau misal saya berbakat di IT, kemudian saya adalah pemenang di IT? Enggak. Pemenang itu, jadi misal ya ada 1000 orang. Kemudian yang berbakat di IT itu cuma 50 orang gitu. Nah, yang berbakat itu kan 50. Dari 50 itu masih misal ditandingkan, maka akan ada nomor 1 dari 50 itu. Otomatis kalau kita mau menang ya tetap aja banding 50 banding 1 seperti itu. Kalau misalkan itu ada 1000. Jadi apakah mesti pemenang? Enggak. Tuh, yang pasti itu nyaman aja bekerja di sana. Tuh. Kemudian berikutnya info lengkap silahkan download di aplikasi. Nah, bentuk aplikasinya seperti ini. Bentuk aplikasinya seperti ini. Jadi tinggal ketik aja di Play Store analisa bakat online itu ya. Kemudian silahkan dibuka, bentuknya seperti ini. Di sini ada lumayan lengkap. Jadi ada foto-foto kegiatan, video, tutorialnya. Jadi ada tutorialnya yang lengkap dan silahkan Anda pelajari aja. Kemudian kalau misalkan berminat silahkan
bisa analisa secara online, kirimkan ke nomor HP saya gitu, atau bisa di aplikasi tersebut. Kemudian untuk hasilnya ya, hasil analisanya mana? Loh, hasil analisanya mana? Di sini Pak ya. Nah, ini. Nah, hasil analisa itu bentuknya seperti ini. Ada 17 halaman, 16 halaman. Kemudian ada angka dan ada, nah di sini sering bermasalah ini. Hasil itu berupa angka dan berupa kata-kata. Jadi di sini ada sangat menonjol dan berupa angka 143. Ini adalah dua metode pengukuran. Perhitungannya itu dua kali. Jadi kan biasanya yang jadi pertanyaan, nah ini 140. Kemudian di sini 140 kok tidak cocok. Memang antara angka dan ini yang cocok dan tidak cocok ini adalah dua perhitungan yang berbeda. Jadi kita memakai dua metode hitung, kemudian hasilnya itu kita munculkan di satu tabel. Jadi ini ya, metode hitung pertama, kemudian yang angka ini adalah metode hitung kedua. Kenapa kok kita nggak jadiin satu aja gitu ya? Iya betul. Nah ini kenapa nggak jadi satu? Karena ini biar bisa diotak-atik sendiri, karena hasilnya terlalu plural, terlalu beragam. Jadi kita nggak kalau apa itu nanti bisa apa ya? Kita bisa menyimpulkan itu dari berbagai faktor yang lebih banyak gitu. Misalkan ini ya, ilmu hukum kok 140, tapi di sini tidak cocok, kurang cocok ya, sedang ya. Kemudian di matematika statistik ini sangat cocok, tapi saya masa depan di matematika dan statistik kurang bagus karena peluangnya terlalu kecil. Dan saya pengen ke akuntansi aja, silahkan gitu ya, di sini cocok. Kemudian kok ini di akuntansi juga kelihatannya besok akan digantikan oleh robot gitu kan, sistem akuntansi kan besok digantikan software. Nah, saya pengen ke fisika kimia saja, silahkan. Fisika kimia saya malas jadi guru, saya pengen jadi audit keuangan. Nah ini tapi nganunya susah, silahkan ke ahli gizi atau ke elektronika yang lebih luas nantinya, karena besok itu semuanya akan berbasis dengan robot dan software. Nah udah, saya ambil yang elektronika. Jadi ada, nah di sini itu bisa sangat cocok, namun angkanya 138, padahal di sini 139 tapi sedang gitu ya. Jadi bisa mengambil di sini. Jadi kenapa kok ini tidak saya kemudian kerucutkan ke sebuah kesimpulan yang lebih kecil, karena seperti itu. Jadi ada otak-atiknya yang lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian di sini hasilnya itu akan diterangkan per satu-satu. Misal ini ya, dominasi otak kanan dan kiri, ini berapa persen, kemudian ini berapa persen, otak kanan itu apa, otak kiri apa, ada penjelasannya. Kemudian AQ, EQ, kemudian nah AQ, EQ di sini adalah AQ bawaan, AQ lahir, BPKB gitu ya. Jadi belum tidak pasti sama persis dengan AQ saat ini Anda gitu ya, Anda saat ini, karena dengan sekolah AQ Anda itu akan naik, dengan belajar AQ Anda akan nambah. Kemudian di sini kecerdasan bisa dicek sendiri, nanti bisa dibaca. Hasil ini juga bisa didownload lewat aplikasi. Jadi Anda sebelum Anda mengikuti program analisa ini, Anda bisa membaca dulu kira-kira apakah ini layak untuk Anda beli gitu ya. Jadi saya memberikan apa ya? Kita memberikan ini loh, hasilnya seperti ini, layak atau enggak gitu dengan harga 100.000. Insya Allah ini layak banget. Karena dulu itu saya beli berapa ya? 1 jutaan itu. Ini 100.000 Mas. Jadi memang ini buat lebih, kenapa kok ini murah gitu ya? Karena memang ini belum legalitasnya belum ada. Jadi masih hasil murni gitu. Dan kenapa saya buat ini? Karena memang ini dulu itu sebenarnya untuk anak saya sendiri. Jadi saya membuat ini bukan untuk dijual. Jadi konsep dulu pertama kali membuat software ini adalah tidak untuk dijual, tapi untuk dipakai diri sendiri aja, dipakai untuk anak saya sendiri. Jadi hasil ini adalah hasil murni. Insya Allah ini hasil murni, bukan dari hasil terus saya pengen bukan dari hasil ini dibuat untuk dijual gitu.
Jadi adalah hasil murni untuk dipakai sendiri sebenarnya dulu kayak gitu. Ini ada gaya kerja, silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian ada penjelasan hasilnya di video yang lumayan panjang gitu ya. Jadi di sini saya tidak akan menerangkan ke sana gitu. Kira-kira seperti itu untuk analisa bakat online. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.